Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan teladan merupakan hal penting dalam peningkatan karakter anak. Perkenalkan, saya Dikman Topik dari SMP Negeri 3 Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 6. Akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa tak kenal Ki Hajar Dewantara yang merupakan tokoh sentral dalam dunia pendidikan atau dalam pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional kita. Namanya disebut-sebut sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan dengan memerdekakan rakyat untuk mendapatkan pengajaran dan mendapatkan posisi mulia dalam kehidupannya. Beliau mencetuskan 3 semboyan dalam pemikiran atau yang disebut trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing Ngarso Sung Tulodo diartikan di depan memberi tauladan. Dengan demikian, arti dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama ini adalah ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Ing Madya Mangunkarsa artinya di tengah membangun kemauan, yaitu di tengah memberikan atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Semboyan ini memiliki makna bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau semangat. Pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat maupun dorongan pada murid-muridnya. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. 2 hal ini merupakan satu kesatuan. Pekerjaan di bidang pendidikan yaitu pekerjaan membentuk perbedaan bangsa. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Ya, seperti tata surya selalu bergerak mengelilingi orbitnya. Pendidikan harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi perubahan adalah sesuatu yang kekal. Sumbu orbit yang disampaikan Ki Hajar Dewantara tadi adalah nilai-nilai kemanusiaan, memanusiakan manusia. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Ada siswa yang lamban, ada yang cekatan, semua sudah diatur. Perubahan akan mengikuti kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sejak pemikiran beliau yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak. Artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu. Agar sebagai manusia, anggota masyarakat dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai guru, hendaknya selalu memahami dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Guru harus mampu menuntun siswa dalam belajar sesuai dengan keunikannya dan memberikan rasa nyaman kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, siswa akan mengikuti pembelajaran dengan rasa bahagia tanpa rasa terpaksa, artinya merdeka belajar. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik layaknya sebagai seorang petani. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru layaknya sebagai seorang petani yang merawat benih-benih dengan sepenuh hati, memperlakukan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena ilmu merawat padi tidak akan sama dengan ketika merawat jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Seorang petani dalam menanam padi tidak akan merubah kodratnya untuk tumbuh dan berkembang serta menghasilkan gandum. Kodratnya ketika ditanam benih di sawah tetap akan tumbuh dan menghasilkan padi. Petani hanyalah menanam benih, kemudian memelihara dan memberikan pupuk, membasmi hama, dan hasilnya tetaplah biji padi.
Guru dalam mendidik peserta didik juga hanya menuntun, mendidik, mendampingi, mengarahkan, dan membantu belajarnya sesuai dengan kemampuan dan bakat peserta didik tersebut. Tugas guru seperti halnya petani, hanya memelihara dan berusaha untuk membantu dalam mencapai keberhasilan belajarnya, untuk menjadi lulusan peserta didik yang unggul dan berkualitas. Selanjutnya, pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, siswa sebagai kertas buram. Ini menarik, siswa bukan lagi kertas kosong yang kita jejali dengan pengetahuan semata. Siswa adalah kertas buram yang memiliki pola masing-masing, yaitu kodratnya. Dan menjadi tugas guru untuk menuntun, mengarahkan kertas buram tersebut ke arah sinar terang agar polanya terlihat jelas. Seorang guru dituntut mampu untuk mengayomi, menuntun anak didik, menemukan potensi yang ada pada dirinya dan menentukan arah cara mendidik yang tepat. Sehingga potensi yang ada akan semakin muncul dan unggul. Bukan mendidik anak dengan cara terlalu menjejal teori. Anak tidak akan melihat pada kata-kata, melainkan melihat pada cara-cara. Maka pengajar seyogyanya membimbing anak dan mengarahkan anak. Selanjutnya, guru menghamba kepada siswa. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan kita untuk menghamba pada anak. Dalam artian menjadikan anak sebagai pusat belajar dalam kata-katanya. Bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Ki Hajar Dewantara 1922. Dengan kata lain, adanya keharusan bagi kita memandang anak dengan rasa hormat. Istilah yang paling sering kita dengar adalah student center. Guru menjadi penuntun dan atau fasilitator memenuhi kebutuhan kodrat anak. Pendidikan yang memanusiakan dan memerdekakan adalah pendidikan yang berpihak dan berhamba pada anak didik. Dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki setiap anak. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan pendidik seharusnya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak. Dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal, salah satunya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Sebab jika anak didik sudah nyaman, maka akan memiliki perasaan senang. Dan jika sudah senang, maka apapun yang diberikan untuk memaksimalkan potensinya akan tercapai. Oleh karena itu, pendidik yang memanusiakan dan memerdekakan memiliki esensi bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing. Harusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Tidak harus didikte dengan kurikulum, sistem, dan aneka mata pelajaran yang dipaksakan kepada anak didik. Seperti di ruang kelas konvensional pada umumnya. Dengan mengeksploitasi anak secara berlebihan. Sudah semestinya anak didik diberi ruang kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi potensi diri. Serta berekspresi secara kreatif dengan didukung penuh oleh guru sebagai fasilitator yang melayani dan menuntun proses pengekspresian potensi-potensi anak didik. Terarah positif. Dan anak didik kita menemukan jalan sendiri menuju versi terbaik dari dirinya. Dengan konsep merdeka belajar. Demikian demonstrasi konseptual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Calon guru penggerak angkatan 6. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.